Profil mereka kembali hadir. Masih bersama saya Deli Tambunan dan masih dari Bumi Living Space. Enaknya minum kopi dulu nih. Ini Americano Bumi Living Space, enak banget. Saya tuh agak ngantuk jadi mesti minum kopi. Wah, segar. Apa sih? Geli ya. Oke, di profil mereka edisi kali ini saya kedatangan nih salah satu pelaku ekonomi kreatif mewakili subsektor kria. Di sini sudah ada Teh Mila, di mana Teh Mila ini punya brand yang namanya Twist Rope. Iya, bener. Apa kabar Teh Mila? Kabar baik, Abang Deli. Nggak ada yang tepuk tangan nih untuk pembayaran. Jangan selalu saya ingatkan dong. Coba profesional. Nasi goreng udah duluan dimakan. Iya, gimana? Gimana sih? Nah, ada Teh Mila dari Twist Rope, sehat ya? Alhamdulillah. Gimana Bang Deli, sehat hari ini? Ya, terlihat dari ukuran badan dan rambut ya, kayaknya. Ketawanya puas banget. Teh Mila, Iya. sudah berapa lama akhirnya berkecimpung, berkecimpung di dunia kria? Kalau di dunia kria sendiri aku udah mulai dari tahun 2016. 2016. Sampai sekarang berarti 7 tahun ya kurang lebih ya. Iya. Apa yang bikin Teh Mila akhirnya udah deh terusin aja nih karir di sini nih gitu? Sebenarnya sih dari faktor ketidaksengajaan sih Bang sebenarnya. Nggak sengaja? Di tahun 2016 itu aku tahu makrame itu dari tanteku sebenarnya. Jadi Tunggu dulu, makrame itu apa coba? Siapa tahu nih rekanan banyak yang belum tahu juga. Jadi makrame itu satu teknik simpul tali yang dianyam hanya pakai keterampilan tangan aja Bang. Nggak pakai alat. Beda sama ngerajut. Kalau ngerajut kan pakai hakpen tuh. Nah kalau makrame itu enggak. Jadi kita cuman pakai keterampilan tangan aja, disimpul-simpul. Jadi bisa ngebentuk pattern gitu. Dan itu bisa dibuat jadi berbagai macam produk. Hiasan. Contohnya apa aja? Contohnya bisa jadi dekorasi hiasan dinding, fashion, atau yang terbaru sekarang bisa jadi bikin baju atau outer. Jadi outer ya? Cuman dari tali aja dan itu kita nggak dijahit sama sekali, benar-benar disimpul. Gitu Bang. Itulah ya si makrame itu. Iya. Oke. Lanjut ya, terus. Nah di tahun 2016 itu aku tahu makrame itu dari tanteku. Waktu itu cuman bikin tas 3 hari selesai. Nah setelah itu lama 1 tahun lah, kurang lebih 1 tahun aku nggak lanjut. Nah di tahun 2016 ya, di tahun yang sama itu 1 tahun kemudian aku coba iseng bikin tali gantungan pot Bang awalnya. Gantungan pot? Karena gabut aja gitu di rumah, gak ada kerjaan kan. Tapi dari tali kur waktu itu. Tali kur? Tali kur itu kayak gimana? Tali kur itu tali polyester atau enggak tali plastik yang bisa dibakar. Dan itu aku belajarnya benar-benar dari YouTube waktu itu. Jadi aku improve sendiri. Nah bangga dong dengan hasil karya sendiri nih, bisa bikin makrame gantungan pot. Terus aku posting lah di Instagram pribadi waktu itu. Ceritanya mau show off nih gitu kan. Gue bisa nih ini gitu. Gue bisa nih gitu kan. Nah tapi ternyata gak disangka dari postingan itu tuh ada beberapa orang yang tanya ini dijual gak gitu kan. Open PO nggak? Nah dari situ tuh otak cuan aku tuh udah mulai jalan Bang. Wah bisa. Kayaknya nih, lumayan gitu nih. Kan? Gitu. Bisa nih kalau gue buka PO gitu kan. Nah dari situ aku udah mulai memberanikan diri. Oke lah bisa nih buka PO gitu kan. Nah tapi kendalanya waktu itu, tapi gue nggak punya duit Bang waktu itu. Gimana nih ya caranya? Untuk modalnya. Iya. Nah tapi nggak punya duit. Aku tarikin dulu lah si DP itu kan dari Open PO itu. Karena DP, PO sistemnya. Iya DP 50%. Dari DP itu aku beliin bahan-bahan. Setelah itu baru produknya udah selesai, baru pelunasan kan. Nah dari situ ternyata itu banyak demand-nya Bang saat itu di tahun 2016 dan kompetitor itu belum ada. Untuk si gantungan pot doang? Untuk gantungan pot. Nah terus dari situ bisa nggak bikin ini Mbak, bisa nggak bikin tirai, bisa nggak bikin ini, bikin. Nah ngerasa ter-challenge, aku jadi belajar lagi dong. Wah bisa nih, kayaknya gue bisa nih belajar tuh, cari referensinya tuh dari Pinterest. Dari Pinterest dari Pinterest dan belajar tekniknya tuh bener-bener dari YouTube Bang. Aku tuh belajar tuh dari YouTube, nggak ada belajar ke orang lain kursus apa gitu, nggak ada. Nah dari situ wah bisa nih ternyata gitu kan. Akhirnya aku buka bikin Instagram bisnis. Jadi nggak dijualan di Instagram pribadi lagi. Memang bikinlah satu buah akun lagi untuk
Khusus di jualan ini. bisnis, gitu. Apa produk yang kedua yang dibikin? Selain Sarung tadi kan gantungan bantal. pot. Sarung bantal. Bisa juga dari makrame. Bisa. Bisa Ternyata Bang. seluas itu ya si makrame Iya, itu ya. bisa diaplikasiin menjadi berbagai macam bentuk. Oke. Akhirnya menikmatilah hasilnya. Iya. Keterusan sampai sekarang. Iya, benar. Gitu Bang. Jadi awalnya dari faktor tidak sengajaan. Ketidaksengajaan karena gabut. Gabut terus aku konsisten dijalanin ternyata menghasilkan Iya, dan bermanfaat juga bagi orang banyak ternyata. Oke. Akhirnya mengeluarkan nggak signature produk dari makrame yang Teteh bikin? Awalnya kita ngeluarin signature produknya itu sarung bantal Bang awalnya. bantal. Dengan pattern yang memang punya kita. Tapi yang namanya bisnis itu kompetitor kan selalu ada aja yang ngejiplak dari situ. Nah akhirnya Dijiplak sempet? udah sering Bang kita dijiplak. Serius? Tapi yang namanya bisnis ya kayaknya nggak seru ya kalau nggak ada jiplak menjiplak ya kan. Kayak Karena gitu. itu yang kadang bikin kita berinovasi lagi ya. Iya, dari situ dijeplak sarung bantal kita bikin lagi yang lain, bikin tirai, bikin 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 yang lain lah gitu. Akhirnya yang jadi signature produknya apa sekarang? Sekarang yang jadi signature produknya sih sebenarnya nggak ada sih Bang, tapi kita lebih ke identitas kita memang makrame gitu. Oke. Di Bogor banyak kompetitor? Di Bogor mungkin ada ya, tapi kita nggak nganggap mereka kompetitor sih, justru karena banyaknya teman-teman yang punya usaha sejenis, berarti industrinya makin rame dong Bang kalau kayak gitu, ya nggak? Iya. Ada rasa bangga juga lah ya. Oh iya dong. Memulai pertama ya. Jadi ngerasa wah kita nih jadi pelopor nih yang pertama gitu. Jadi banyak teman-teman yang ngikutin gitu. Berarti sekarang bisnis berkembang. Iya, alhamdulillah. Akhirnya udah gak sendirian dong? Enggak. Udah ada berapa karyawan sekarang? Udah ada karyawan berapa ya? Sebenarnya kita tuh nggak lebih ke karyawan sih, tapi lebih nyebutnya ke mitra kali ya, mitra artisan atau pengrajin ya. Oh jadi bekerja sama, berkolaborasi dengan Iya, mitra lain iya. gitu ya? Soalnya kalau makrame atau handmade atau di subsektor kriya, aku pikir nggak bisa Bang kalau kita ngerjain tuh sendiri gitu. Iya Karena kan sih. kita ngerjainnya nggak pakai mesin kan. Betul. Jadi kita butuh banyak tangan-tangan terampil untuk kita bisa collab. Apalagi kalau kuantitasnya banyak ya. Bener. Nggak mungkin banget kita ngerjain sendiri. Iya. Saya dapat bocoran tadi katanya sempat juga kerjasama dengan Ibu Wali Kota, Ibu Yana ya, untuk sebuah proyek. Iya. Apa proyeknya, ceritain dong Teh. Bu Yana tuh pada saat itu kan masih menjabat sebagai Ketua PKK Kota Bogor ya. Iya. Nah, ini juga memang satu yang aku rasa kalau misalkan kita ada kemauan tuh pasti akan dibukakan jalan. Oke. Kan berjalan dari 2016 tuh orderan udah mulai banyak tuh 2017, 2018. Aku mikir gimana nih caranya nih untuk aku bisa dapetin mitra-mitra artisan. Nah, di tahun 2019 itu kita bekerja sama DP3A, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan juga tim penggerak PKK Kota Bogor. Oke. Nah, waktu itu kita bekerja sama untuk ngajarin ibu-ibu di sekitar ada sampai sekarang tuh 5 kelurahan di Kota Bogor. Banyak dong. Total kalau di total udah lebih dari 100 orang kali ya yang kita ajarin. Oh berarti ini tuh bukan proyek sekali jalan ya, berkali-kali? Iya. Oh dari gitu. tahun 2019 sampai jadi sekarang. ada rangkaian gitu ya? Jadi kita tuh nggak benar-benar mengajarin mereka dari nol. Oke. Mereka nggak tahu makrame itu apa sih, dari megang talinya kayak gimana sampai mereka bisa bikin produk sendiri dan produknya tuh diekspor. Oke. Sampai diekspor? Iya. Dan memang kita orientasi produknya tuh diekspor, nggak dibuat. Enggak dijual untuk di sini ya? Berarti demand dari luar banyak? Cukup banyak Bang. Makanya kendala kita saat ini memang kita kekurangan artisannya sih. Kekurangan orang ya justru? Iya betul. Ini saya punya 2 orang nih. Ini dia kerjaannya cuma. Boleh. Kalau sekali lagi Nanti podcast saya ini dia ajarin. tuh cuma duduk gini, ngasih kode. Ajakin aja nih. Boleh sambil dong, begini kan bisa ya. Iya. Sambil ngerjain si makrame. Ya, besok ikut ya kamu ya. Tuh mau dia. Sip. Oke, antusiasnya bagaimana pada saat ibu-ibu itu didatengin? Berarti didatengin ya? Iya. Diajarin. Susah nggak sih untuk mensosialisasikan si makrame ini? Sebenarnya nggak susah, tapi nggak mudah Bang. Gak susah tapi gak mudah. Bukan susah tapi nggak mudah. Ya, ini kayak ini ya.
kayak bahasa-bahasa politikus begini nih. Membingungkan. Karena kan makrame pada saat itu tuh orang belum banyak tahu kan. Saya aja baru tahu sekarang. Iya kan? Terus kita tiba-tiba dateng ngajarin gitu kan, yang ternyata memang kalau di dunia luar sana tuh demand-nya tuh udah banyak gitu. Yang pasti pertama orang tuh kaget ini apa sih gitu, ya kan. Tapi lama-lama udah mulai terbiasa, tertarik juga gitu. Karena kan kalau makrame itu pertama bahannya itu nggak mahal bang. Bahannya itu dan bisa dikerjain di mana aja. Dia dasarnya apa sih bahannya sih tali itu apa? Tali apa aja? Tali apa aja bisa disimpul. Tali gelasan gitu? Bisa ya? Bisa. Enak kalau yang main layangan tapi Tali bentuknya aja makrame. bisa. Oh. Itu nggak bisa tuh. Tali pocong makrame. Jadi judul film horor baru tuh ya. Iya. Tali apapun bisa. Cuman kalau yang memang mostly orang bikin itu dari tali katun atau enggak tali kur yang udah biasa dipakai. Kalau yang dibuat untuk sarung bantal tali apa biasanya? Itu dari tali katun. Tapi kalau untuk yang diekspor yang kita punya sekarang itu bukan dari tali katun, tapi kita pakainya dari tali ini botol-botol plastik yang sampah-sampah botol plastik dari laut. Itu kita recycle. Jadi ada benang-benang kecil gitu. Nah itu tuh benang yang kita pakai jadi makrame ya. Wah berarti ini mendukung Go Green juga ya? Oh iya dong pasti bang. Saya jadi ngebayangin nih kalau misalnya dari tali katun dia tuh seberapa sih panjangnya itu kayak tali jahit? Tali katun itu kayak tali sumbu kompor bang. Oh kayak tali sumbu kompor. 3 mili, 4 mili lah, 3 dan 4 mili lah yang biasa orang pakai. Gitu. Untuk mengerjakan satu sarung bantal habis berapa lama biasanya? Tergantung orangnya. Nah kalau misalkan aku dan teman-teman yang udah biasa mungkin setengah hari juga udah bisa. Serius? Untuk ukuran 40 kali 40 ya. Seginilah ya? Iya, untuk bantal sofa bantal ya. Sofa. Setengah hari udah cukup ya? Udah cukup. Kalau yang sudah biasa? Udah biasa. Oke. Kalau yang diekspor kebanyakan apa tuh yang project dengan Bu Yana itu, dengan ibu-ibu? Kalau yang waktu itu kita di kelurahan apa ya yang di daerahnya rumah Bu Yana itu kita bikin project ini bang yang dekorasi hiasan dinding itu kita ekspor ke Belanda. Dekorasi hiasan dinding. Terus kita bentuknya apa bikin sih kayak dreamcatcher gitu? apa ya iya kayak wall decor gitu loh, bohemian wall decor gitu. Oke, gitu bentuknya. Oke. Nah terus kalau yang project sama ibu-ibu kelurahan Pasir Kuda itu kita ekspor tas fashion ke California sampai sekarang masih. Sampai sekarang masih berjalan? Masih. Dan itu jadi klien rutin kita salah satunya. Oke. Itu membawa brand Temila atau enggak? Enggak, kita white label kalau untuk ekspor. White label ya? Oke. Dan si ibu-ibu ini terlibat ya? Iya. Mereka senang dong ya? Senang dong pasar bang. orang-orang bule begitu ya? Iya, karena hasil karya mereka ternyata di rumah tanpa mereka meninggalkan kewajiban mereka sebagai seorang ibu, sebagai gitu seorang istri. Mereka juga bisa menghasilkan produk gitu kan, kreatif dari rumah dan menghasilkan bisa membantu perekonomian keluarga yang pastinya. Iya. Nah, berarti kan kalau bicara tentang kolaborasi mah sudah dilakukan gitu ya. Kalau bicara tentang edukasinya teh, selain ke ibu-ibu ini pernah melakukan edukasi tentang makrame ini ke siapa lagi? Ke ibu-ibu dan ke anak sekolah sih sejauh ini. Ke anak sekolahnya itu datang ke sekolah berarti? Iya. Datang ke sekolah ya. Berarti udah banyak yang tahu dong? Harusnya sih ya, tapi saya kayaknya masih tahu. Belum sih. Saya doang kali yang nggak tahu. Kalau saya jadi ngerasa minder ya. Enggak juga bang, enggak juga. Oh tapi memang ada programnya datang ke sekolah gitu? Iya salah satunya itu, salah satunya mungkin lebih tepatnya kita lebih nyasarnya ke apa ya, ke wirausaha mindsetnya kali bang untuk anak-anak sekolah gitu kan. Jadi kalau untuk pas udah keluar sekolah itu kalau misalkan mereka udah punya soft skillnya, salah satunya bikin kriya makrame gitu. Kita lebih ke pembekalannya ke situ sih bang. Iya. Teh, dengan adanya Reka ini dari subsektor kriya sendiri terbantu nggak teh untuk karirnya misalnya untuk perekonomian kreatifnya? Reka ya. Aku sebenarnya sih jujur seneng banget bang kalau ada forum-forum kreatif, ekonomi kreatif kayak gini di Kota Bogor. Karena ini kan salah satu wadah yang mempertemukan pelaku kreatif lainnya ya.
Nah di dalamnya itu siapa tahu kita bisa mengkolaborasikan apa yang kita punya dari satu sama lainnya gitu, dan berbuat bermanfaat untuk Kota Bogor gitu. Sejauh ini sudah kolaborasi dengan siapa aja? Ada nggak sih Teh? Sejauh ini yang pasti sama Dinas DP3A sama TPPKK Kota Bogor ya. Karena kita lebih ke pemberdayaan perempuan sih Bang. Jadi yang relevan mungkin sama spesifik ya ke perempuan ya. Iya. Bapak-bapak nggak ada yang ikutan? Sebenarnya sih boleh aja ya Bang, tapi ini lebih ke visi idealis sih. Oke. Jadi aku mau perempuan itu berdaya, jangan bergantung sama laki-laki gitu. Memang sejauh ini gimana? Kelihatannya banyak yang bergantung sama Sepertinya laki-laki. begitu ya gitu kan. Karena apa ya, jadi perempuan itu tuh nggak bisa bergantung sepenuhnya kepada laki-laki, ya nggak? Karena laki-laki itu titipan Bang, kalau nggak diambil Tuhan diambil pelakor. Jadi kita harus punya skill gitu Bang. Kita harus berdaya mandiri secara finansial, independen, tapi tetap menghargai mereka lah. Kayak gitu ya? Iya. Kalau sejauh ini kesibukannya apa lagi selain menjalankan si twist rope ini dan makramenya? Kesibukan sehari-hari jadi ibu rumah tangga, ngurus anak, ngurus rumah ya, standar-standar gitulah Bang. Nah ini kan berarti proyek masih banyak yang masih berjalan sampai sekarang. Iya masih. Twist rope pun masih produktif gitu ya. Gimana kita bagi waktunya Teh? Ribet gak sih sebagai rumah tangga juga, ibu rumah tangga juga, terus ngurusin bisnis juga, ribet gak? Kalau dipikirin mah ribet Bang, dijalanin aja lah udah, enjoy aja. Yang penting tahu skala prioritas, sama alhamdulillahnya aku punya support system tuh yang bagus gitu. Yang suami juga mendukung, yang support sama karir istrinya. Iya. Itu yang paling penting ya. Iya benar. Sehingga capek pun ada yang ngepuk-pukin. sabar gitu. Ada yang nyemangatin Ada ya. yang nyemangatin ya. Iya. Kalau misalnya bicara tentang ekonomi kreatif di Kota Bogor, menurut Teteh nih, tantangan terbesarnya apa sih supaya para pelaku ekonomi kreatif, khususnya dari bidang kria deh ya, biar mereka tuh bisa maju gitu. Apa sih tantangannya Teh di Kota Bogor ini? Tantangannya so far sih aku lebih ke SDM ya, sorry tuh saya kayaknya mental kita tuh masih apa ya, masih belum mampu bersaing sama orang-orang di luar sana gitu. Kenapa? Iya, kurang ulet tuh. Kurang ulet ya? Iya, jadi kalau misalkan kita udah stuck satu gagal gitu, kayaknya udah jadi mental block, udah deh berhenti aja gitu kan. Banyak kayak gitu Teh? Banyak yang kayak gitu. Pernah dengar nggak Bang, kalau ngejalanin bisnis di 5 tahun pertama adalah masa-masa kritis, betul. ya nggak? Teman-teman saya terutama yang Chinese jago-jago kan tuh Iya bisnisnya, kan? mereka ngajarin begitu, 5 tahun itu Tuh buang duit masa-masa Del kritis, gitu. iya kan, masa-masa kritis. Bahkan mungkin di teman-teman yang sama-sama menjalankan di makrame, di tahun pertama, kedua kita masih sama-sama makrame, nggak tahu di tahun keempat, kelima dia udah jualan apa gitu kan. Tapi kalau memang aku sih memang konsisten sampai sekarang. Udah 7 tahun masih tetap passionnya memang di makrame. Di situ ya? Gitu. Berarti mental dari orang-orangnya sendiri. Ada nggak sih Teh yang dilakuin, Teteh kan sebagai pelakunya gitu, untuk mengedukasi atau mensosialisasikan ke mereka gitu bahwa ini sedotan ganggu ya? Ganggu ya. Saya taruh baik-baik saja ya. Ada nggak sih Teh sosialisasi atau edukasi terkait dengan mental ini nih? Kalau emang tantangannya di situ? Sebenarnya kalau untuk mengedukasi, aku sih kayaknya bukan ranah aku untuk mengedukasi ya. Aku lebih ke menyampaikan atau sharing aja yang aku dari pengalaman aku gitu. Ternyata tuh dari modal 100.000 juga bisa loh. Bisa tuh ya? Bisa bikin perusahaan sampai sekarang gitu. Jadi nggak cuman melulu bisnis tuh hanya sekedar harus punya modal sekian gitu, enggak juga. Sebenarnya tuh tergantung mindset sih Bang. Iya. Gitu. Tergantung mindset, saya setuju sih ya. Kalau emang mindsetnya itu memang negatif ya kan, modal berapapun nggak akan cukup. Iya benar. Dapat cobaan apapun ya langsung jatuh gitu ya. Karena kalau misalkan kita mindsetnya udah positif, vibes-nya juga udah positif, maka akan otomatis lingkungan kita sekitar juga akan mendukung dan dipertemukan dengan orang-orang yang sefrekuensi sama kita. Betul. Alam semesta akhirnya mendukung. Iya, law of attraction ya. Betul, itu dia ya. Coba. Iya, setuju Cita. Jadi aus boleh diminum gak sih? Silakan. Ini es leciti dari Bumi Living Space. Terbaik ya. Begitu menyeruput itu satu teguk aja Teh,
itu seperti sedang ada di Venesia. Waduh, macam banget. Lebay ya. Tapi enak banget, seger ya. Enak. Iya. Oke, Teh, kalau misalnya dari si Twistrope sendiri, itu kan berarti membuat beberapa apa disebutnya ya, produk, artikel lah seperti itu. Ada seasonnya nggak sih? Misalnya ini lagi musim ini nih kita bikin ini nih produknya, ngikutin gitu nggak sih? Awal-awal kita ngikutin Bang. Jadi si Twistrope itu kita ada 3 lini bisnis. Pokoknya yang pasti Twistrope itu identitasnya sama makrame. Tapi kita nggak cuma jual produk jadinya aja. Kita juga buka kelasnya. Oh, ada kelasnya juga. Ada kelasnya. Jadi teman-teman atau siapapun yang mau belajar makrame bisa belajar sama kita. Ada kelasnya sama jual bahan-bahannya dan produk jadinya. Juga kita ya untuk produk yang white label yang untuk ekspor itu. Nah, cuman kan kalau dilihat dari bisnis, kita kan harus tetap profitable ya. Nah, kalau untuk yang seasonable, untuk kategori-kategori kita ngeluarin produk-produk kayak gitu memang ada. Tapi kita ngelihat kalau dari demand-nya, misalkan kelasnya lagi rame, kita gencerin yang kelasnya gitu. Tapi kalau untuk yang rutin sekarang, kita memang untuk white label, untuk diekspor. Yang sama ibu-ibu itu. Kita memang fokusin ke situ. Iya. Gitu. Itu yang kalau bicara tentang itu ya, yang pertama kali ngajakin itu Bu Yanenya. Atau lembaga-lembaga lain lah ya, atau Teteh yang mengajukan? Enggak, yang ngajakin itu mungkin dari entah ya, tapi dari TPPKK Kota Bogor yang diketuainnya sama Bu Yana pada saat itu. Dia mencari kali ya, apa nih kira-kira yang potensial. Iya, betul. Gitu. Dan kebetulan banget makrame yang dipilihnya ya? Iya, karena di tahun 2019 itu makrame lagi hype. Lagi hype ya? Oke. Ketemu pandemi gimana Teh ceritanya? Terdampak gak sih? Ketemu pandemi jujur terdampak Bang, karena kan kita memang salah satu kategori yang bukan apa ya, bukan kebutuhan pokok ya, yang dibutuhin. Iya sih. Saat itu. Beda sama makanan. Iya kan, kerajinan gitu. Cuman waktu itu kita bergeser, si makramenya itu kita bikin apa ya, bikin masker. Oh, bikin masker. Tapi tetap dengan identitas makramenya. Di bagian talinya. Di bagian talinya, strapnya. Gitu kan. Iya. Jadi tetap Bang, meskipun kita kena pandemi, kita nggak diem aja. Akhirnya tetap berinovasi move, ya. Kayak gitu. Seru ya. Jadi mental seperti itu yang diharapkan ini dipunyain sama teman-teman ekonomi kreatif ya. Iya, haruslah. Jadi begitu kena gempuran das, wah bikin apa nih? Bikin apa yang lagi kita nih? bisa apa sih gitu ya? Iya. Tadi Teteh sempat juga menyinggung tentang kelas belajarnya. Iya. Itu gimana kalau mau belajar atau masuk ke kelas itu prosedurnya apa? Prosedurnya tinggal daftar aja Bang, nggak usah bawa apa-apa. Nanti bahannya udah kita siapin, sama modulnya juga udah ada. Nah kita ajarin dari basic. Dari basic. Dari itu di basic. mana daftarnya? Daftarnya bisa di Instagram kita, boleh nih di-mention? Boleh dong. Instagramnya ada di @twistrope_academy. Oke, jadi dia itu spellingnya TWIST ROPE_academy. Ke situ tuh daftar. Iya. Itu antusiasnya tinggi juga? Cukup tinggi Bang, biasanya komunitas-komunitas. Jadi kita lebih seru bikin makrame itu bareng-bareng, rame-rame. Karena kalau di Twistrope Academy itu teman-teman yang udah bisa bikin produk nanti bisa kita kolaborasiin Bang. Karena kan kita butuh juga banyak artisan ya. Nah itu salah satunya tuh kita ambil dari teman-teman yang udah pernah kita latih. Yang pernah ikut di kelas itu. Iya, jadi kita bikin satu ekosistem Bang. Kita jual produknya, produk jadi sama teman-teman yang udah kita latih bisa kerjasama sama kita. Nah itu dia tuh, sehingga terjadilah simbiosis mutualisme. Betul, karena gini Bang, kalau zaman sekarang bisnis itu udah zamannya kolaborasi. Ya, nggak bisa kita berdiri sendiri tuh nggak bisa. Kita harus kolaborasi. Betul. Hanya abang tukang bakso yang masih bisa berdiri sendiri. Oh gitu. Jarang dia kolaborasi, sendirian aja dia, teng gitu. Bakso nggak mungkin, bakso. Hari ini ada somai loh, nggak pernah saya lihat begitu. Gitu ya. Belum pernah ada. Teng bakso. Ini ada makrame nih, udah pernah belum? Coba ajakin tuh. Boleh dong. Saya jual makrame juga, aduh. Iya. Tapi enjoy ya, menjalani ini semua ya. Enjoy Bang, meskipun ya namanya bisnis naik turun ya, tapi kalau memang dikerjainnya pakai hati gitu,
ya udah enjoy aja, dinikmati aja semua. Kalau lagi turun apa yang dilakukan? Kalau lagi turun apa yang dilakukan? Ya udah kita boleh istirahat tapi nggak berhenti bang. Boleh istirahat, sejenak boleh. tapi nggak berhenti. Evaluasi kenapa sih bisa turun Ya. gitu. Apa sih yang harus dilakuin nih supaya kita naik lagi? Pernah ngalamin turun gitu teh? Pernah Apa? Setelah dievaluasi penyebabnya pas apa? pandemi. Pas pandemi. Pas pandemi. Itulah kepikiran akhirnya bikin masker yang strapnya itu dari makrame. Iya, terus pas rame-ramenya ada marketplace bang, Shopee. Oh, itu iya. kan pas masuk itu awal-awal Shopee belum ada kompetitor, kita masih demand-nya masih tinggi. Tapi begitu masuk kompetitor yang namanya marketplace itu orang udah pada tahu ya banting-bantingan harga ya. Oh iya. Ya kan? Itu kadang-kadang paradoks ya teh. Iya, tapi waktu itu kita emang konsisten, kita nggak mau turunin harga. Oh. Karena kita udah tahu posisi kita ada di mana gitu. Nanti Dan akan pede sama tersortir. kualitas. Iya, kita nanti akan tersortir, memang marketnya akan masuk sendiri gitu. Iya. Menarik nih rekanan ya. Tadi kan kalau kita balik ke awal, Teteh sempat bilang juga ini menggunakan tali-tali dari botol plastik. Iya. Dimana kan sampah plastik ini menjadi salah satu gangguan yang mengganggu seluruh dunia ya. Iya, jadi salah satu masalah. Salah satu dunia masalah. juga ya. Baik kalau di Indonesia kan negeri dengan kepulauan besar di mana-mana gitu ya. Itu kan sampai ada bule yang review gitu di mana-mana nemuin sampah plastik dia. Ada kerjasama dengan NGO juga nggak yang concern ke lingkungan misalnya? Sejauh ini sih kerjasama secara langsung ya kita dengan NGO tersebut sih belum ada sih. Belum Bang. ada. Tapi kita kerjasamanya melalui klien kita, klien atau buyer kita yang ada di luar negeri, memang dia kerjasamanya langsung dengan NGO NGO-nya. tersebut. Oh, jadi akhirnya dia mempromosikan produk ini nih Iya, ramah lingkungan nih. betul. Dan masuk ke programnya dia gitu ya. Wih, cakep banget. Gitu bang. Siapa tahu di Bogor ada kayak gitu. Harusnya Kita sih bisa banyak kolaborasi ya. Harusnya banyak ya karena teman-teman kayak komunitas peduli Ciliwung, Iya. ya teman-teman yang apa sih sebutnya apa ya, dia tuh plastik apa gitu pokoknya yang concern terhadap sampah plastik bisa kan akhirnya setelah diolah ya diajakin kolaborasi harusnya bisa sih. Harusnya sih bisa sih bang. Iya. Gitu. Teh, terus Teh untuk memajukan ekonomi kreatif di Kota Bogor Teh, Teteh punya formula apa kira-kira yang bisa di-share ke teman-teman, ke rekanan? Formula apa ya? Sebenarnya kalau ngomongin soal formula pasti tiap orang tuh beda-beda ya, ya bang. Cuman kalau aku sih pesen buat teman-teman, ya balik lagi ke mindset sih bang. Tetap ke situ ya? Kalau pelaku-pelaku kreatif kayak kita kan lebih ke otak kanan ya. Nah itu dipergunakanlah otak-otak kreatifnya gitu. Jangan sampai ketemu satu tantangan itu langsung ngeblok, mental block kayak gitu. Jadi harus tetap semangat. Terus banyak-banyakin kolaborasi. Jangan cuman mikirin profit. Jadinya kompetisi. Percaya deh kalau kita kolaborasi dan kita ngejalin satu silaturahmi sama teman-teman, itu pasti rezekinya akan kebuka sendiri bang. Betul. Tanpa kita harus susah payah gitu. Makanya kan ada sebuah tagline yang lagi hype banget sekarang ya, agar silaturahmi tidak terputus. Apa tadi? Pinjam dulu 100. Kalau Bukan boleh karena 500 ya. Tapi percayalah ya, kalau kolaborasi ini justru bisa, pertama kan jaringan akan lebih meluas. Iya, Yang kedua ya bisnis bareng-bareng itu menyenangkan. bener. Mungkin kalau misalnya dilihat awal-awal dibagi-bagi mah jadinya sedikit, tapi kan kalau banyak mah Iya. jadi banyak juga ya. Bener bang, kayak gitu. Memang kunci utamanya kita harus menjalin silaturahmi dan harus berkolaborasi. Setuju. Kalau misalnya Twist Drop sendiri di mana, ada store offline-nya gak? Kalau store offline-nya sejauh ini kita belum ada bang. Belum ada. Jadi kalau misalkan teman-teman yang mau beli bisa lewat Instagram ya. Di-mention lagi nih di Twist.drop. @twist.drop. Oh, twist.drop. Oh, yang tadi kan akademinya. Iya. Kalau sekarang twist.drop. Twist.drop. Di situ semua produk ada tuh ya. Iya, ada. Iya. Yang paling sulit bikin produk apa Teh? Ya bikin sulit. Yang paling sulit. Apa ya? Apa nih kategori kesulitannya? Misalnya lamanya kah? Oh, yang paling lama kita pernah bikin wall decor ukuran 2 kali 1,5 meter. Buset, itu untuk rumah atau buat? Untuk dekorasi kafe sepertinya ya. Oh, Karena itu buat kan, kafe. Karena lebay kalau buat rumah ya. 2 meter. Iya,
Ya, itu yang paling Itu yang paling lama paling sih, lama tuh. kurang lebih 7 hari lah kita ngerjainnya. lamanya pun cuma 7 hari ya. Saya kira berbulan-bulan. Enggak lah, Bang. Iya. Karena kita ngerjainnya rame-rame biar cepat selesai. Tunggu dulu, saya bingung dengan konsep ngerjain rame-rame itu disambung atau gimana sih Teh? Enggak Bang, jadi kalau dalam satu produk itu kan ada banyak item-itemnya ya. Oh. Jadi misalkan yang ini ngerjainnya bagian ini ya, ini. Oke, Nah makanya itu konsep yang kita terapin, kenapa kita bisa bikin handmade dan memproduksi dalam jumlah banyak dan presisi. Oke. Karena kita membaginya sesuai expertise Bang. Oh. Jadi yang ini begitu. udah dia cuma ngerjain ini aja, ini cuma ngerjain ini cuma ngerjain ini. Jadi udah kita bagi-bagi. Oke. Baru nanti digabungin. Iya, makanya cepat ngerjainnya. Begitulah caranya ya. Iya, begitulah Bang. Biar cepat berkolaborasi Iya, lagi. harus kolaborasi lagi. Kalau sendiri tuh nggak bisa. Iya, mantap sih Teh. Iya. Terakhir Teh, apa yang mau disampaikan nih ke teman-teman ekonomi kreatif, para rekanan yang sedang menonton kita? Ada nggak sih pesan sepatah dua patah kata? Waduh, apa ya pesannya ya? Pokoknya buat teman-teman ekonomi kreatif yang ada di Kota Bogor, tetap semangat. Pergunakanlah forum-forum kreatif kayak gini nih, kayak Reka Bogor ini untuk kita menjalin silaturahmi dengan sesama pelaku ekonomi kreatif. Terus banyak-banyak berkolaborasi karena siapa tahu di situ kita banyak peluang-peluang terbuka lebar gitu. Banyak insight-insight yang baru dari teman-teman gitu untuk tetap menjalankan bisnis dan sefrekuensi. Gitu ya. Jadi jangan minderan. Iya, jangan ngerasa insecure, pede aja. Kalau misalnya kenalan sama orang, jangan malu-malu. Iya. Siapa tahu orang itu justru bisa membuka rezeki buat kita kan gitu ya. Betul. Gitulah pokoknya. Itulah pokoknya Bang. Temila, terima kasih banyak udah mampir ke sini. Udah, Bang? Udah. Udah gak berasa Iya. kita ya. Saya tadi 3 dikasih jam kode ya. suruh udahan. Gitu. Nantilah Oke. kita ngobrol ya. Oke, Edisi terima kasih Bang berikutnya ya. Deli. Makasih juga udah mampir ke Bumi Living Space untuk Sama-sama. ngobrol-ngobrol di profil mereka edisi kali ini. Sukses terus buat bisnis Thank you Bang. Twist Rope-nya. Twist rope. Dan semoga semakin menginspirasi teman-teman yang lain Waduh. lewat bidangnya ya. Amin. Amin ya. Amin. Baiklah kalau begitu, rekanan sampai di sini dulu profil mereka edisi kali ini bersama Teteh Mila dari Twist Rope. Mudah-mudahan bisa menginspirasi rekanan untuk bisa semangat terus nih menjalankan bisnis dalam kondisi apapun. Kita ketemu lagi di edisi berikutnya. Jangan lupa terus tonton profil mereka bersama saya Deli Tambunan. Salam.